Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang sudah mondok di situ juga dengan berkata, "Kang, sampean sudah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena tudurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biar orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai yang sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedang kawannya pergi, tidak ikut duduk dengannya, karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Jadi ini adalah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna. Tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu, Yai?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Thariqah?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Thariqah perilakunya sudah sangat berthariqah. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang aur-auran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya baik, meskipun kepada anak kecil ataupun maling.
Kang Paidi tetap husnudzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya, kalau selama ini tempat yang saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid itu lagi. Hahaha, itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan tempat pembuangan sampah itu jauh dari sini. Di tempat lain, Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya berangkat haji. Pinta orang tersebut. Wah, saya tidak bisa. Coba sampai minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh, jawab Ali Paidi. Tidak Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang tersebut. Baiklah, kalau sampai memaksa. Sehabis sholat subuh, sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa, sampean kesini lagi, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membaca selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji ini. Kalau begitu baca surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali ya. Nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan, surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, kalau begitu tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampean akan berangkat haji. Hahaha. Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja, tapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan bondo atau duit, jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Wali Paidi menyusuri jalan pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang yang sekarang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai. Bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh, soal penglaris, ada juga yang hanya minta barokah doa. Dan yang paling berat, ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musolanya. Wali Paidi ingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai masuk hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai.
Dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbaharui wudhunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci atau punya wudhu. Atau bahasa ngaji sakparan-parannya daimul wudhu. Setelah wudhu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Dengan melihat wajah dan tiba-tiba saja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam, tapi keduluan orang tersebut. "Assalamualaikum Kang Paidi," ucap orang itu. "Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, Anda siapa ya?" tanya Wali Paidi keheranan. "Untuk saat ini namaku Sukron Fahmi," jawab orang itu. Wali Paidi terdiam. Dia hanya duduk memikirkan jawaban orang tersebut. Tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. "Kang Paidi, sampean tidak seharusnya menghindari itu semua. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat daripada ujian yang berupa hinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampean," ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. "Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampean itu menafikan kekuatan Allah. Karena sampean merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan," kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang-orang setingkat sampean. Karena Allah yang memberi kekuatan. Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesegukan. Dia yakin orang yang dihadapannya itu adalah Nabi Allah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Sukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Sukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paidi berhenti dan melanjutkannya dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia. Menggerakkan hatinya untuk berpikir sir. Entah sampai kapan, entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa. Tidak ada suara. Semua yang berada di sekitarnya menjadi gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk, seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat
Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali, sang mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat, "Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali?" tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, "Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati. Tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali, karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku." Lalu sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengar suara adzan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Dia tampil gaul sekali, memakai sepatu, celana jeans pensil, airplane system, dan kaos merek Sepilis Infection. Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan membuka toko pakaian distro, dan dengan memakai kacamata BL hitam Invictus, Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya, yang mana semua barang-barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah, sekalipun terjun, beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih, yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih, yang di atasnya ada karpet merah. Yang di sebelah kirinya ada piano, semacam elektron. Musik barat, slow rock berkumandang mulai awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung. Sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar kota. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya. Tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren. Apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tetapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko, mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menyedot rokok, mathna wa thulatha wa ruba', Wali Paidi mengawasi semua tamu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka, dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adiknya Mas Kiai Mursyid. "Sudah lama, Kang?" tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. "Enggak, baru aja datang."
jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopiah dan sarungan itu, adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. Nganu Kang, sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santri-santrinya untuk datang ke sini juga, guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat-angkat meja. Tapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede torikoh. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan torikoh. Jadinya ya seperti ini. Adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Kiai Paidi. Oh begitu toh ceritanya, jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim. Tampak seksi-seksi, mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi acara pembukaan di tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini. Memakai jeans, dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede torikoh ini mulai timbul keraguan atas kemursyidhan Mas Kiai. Dan memang para penggede torikoh ini sebagian besar dulunya adalah murid dari abahnya Mas Kiai. Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan. Musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggembarkan, Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama dengan para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang itu. Para penggede torikoh semakin melongo. Mereka melihat mursyid mereka berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata-rata cantik dan seksi ini. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu wajahnya yang mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin. Ada-ada saja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid ini turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik, ikut dan diajak joget di atas panggung mini. Dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip dengan Mulan Jamila, detak jantung pikir Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat, "Ya Latif, ya Latif, ya Latif." Dan dari paha dan pantat si cewek keluar kalimat, "Ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal." Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga. Musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget, berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi begitu tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid. "Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi. Jangan di surga terus. Ini acara jualan onderdil belum selesai." Hehehe. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali, dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu sebagai uang kaget atas acara yang begitu menghebohkan.
Mas Kiai Mursyid ini tahu kalau Wali Paidi sedang kehabisan uang. Malah menggodanya ketika wali-wali Paidi pamit kepadanya. Kang, duit sampean kan masih banyak. Jadi aku wes gak usah nyangoni. Ini garam aja sampean bawa, ucap Mas Kiai Mursyid. Iya Mas Yai, terima kasih, jawab Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Yai, garam ini adalah cindera mata pondok. Beliau-beliau ini menyuwuk garam dan bisa digunakan untuk apa saja, mengobati penyakit zahir maupun batin. Dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang mau menggunakan garam itu. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal, tapi Wali Paidi tidak mau. Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan, ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun, ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum, Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi. Karena dia sudah gak punya uang sama sekali, dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan, berusaha menghindari mereka. Tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. Duit, serahkan duitmu. Ayo cepat, ucap pemuda itu, yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar, bertuliskan SH. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder. Mereka heran melihat ketenangan dan tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. Mohon maaf sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis, kukasihkan kepada orang lain, ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini menjadi damai. Tanpa disadari, pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini mulai teringat dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya. Teringat dengan pesan-pesan gurunya dulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tidak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Gohel kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya sampai kelengar. Tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam kalau sampean mau. Katanya ibu sampean sekarang sedang sakit, ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini menjadi heran setengah mati. Pemuda distro ini, Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau
memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya, karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini duduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh.